Baik, terima kasih Dokter Adita atas kesempatannya ya. Jadi mohon izin kemarin saya di apa namanya kontak untuk barangkali ada yang bisa di-sharingkan gitu ya. Nah, ini mungkin saya juga disclaimer dulu bahwa ini sharing saja gitu ya. Saya yakin tentu Bapak Ibu di sini sudah pada familiar, sudah bahkan mungkin sudah menguasai gitu ya. Dan ini hanya reminder atau refreshing saja. Semoga ada sedikit yang bisa di apa ya, bisa didapatkan gitu ya, walaupun nggak banyak. Saya izin share screen. Ya, jadi pada pertemuan ini rencananya saya akan memaparkan dua materi ya, atau dua eh, presentasi. Yang pertama mengenai eh, bagaimana literatur searching, mencari literatur gitu ya. Nah, ini izin, oke. Nah, jadi langsung aja ya. Bismillah, saya coba. Jadi pencarian literatur atau literatur searching di sini adalah upaya baik yang sistematis ya, dan bagaimana kita bisa mencari sumber-sumber literatur yang telah terpublikasikan gitu ya, untuk bisa mengidentifikasi yang kepustakaan tersebut yang berkualitas baik dan juga topiknya yang sudah kita definisikan sebelumnya. Nah, biasanya kenapa ya melakukan literatur searching bisa dalam tahapan metode penelitian, tentunya kita butuh banyak literatur gitu ya untuk sebelum meneliti kita tentu banyak butuh referensi, maka kita butuh literatur searching. Kemudian juga tugas-tugas akademik bagi mahasiswa mungkin ya. Kemudian menyusun keputusan klinis. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu dokter-dokter di sini, para klinisi ini literatur searching juga penting untuk mendapatkan bukti yang terkini yang terbaik gitu ya, berdasarkan bukti itu, evidence based medicine. Jadi ilmu kedokteran yang berbasis bukti. Dan di sini butuh kemampuan atau pengetahuan mengenai literatur searching yang tentunya pasti Bapak Ibu semua di sini sudah pernah gitu ya. Ini refreshing. Nah, di sini kita eh, reminding kembali bahwa literatur itu bisa dibagi menjadi literatur primer. Apa maksudnya literatur primer? Jadi literatur primer ini adalah literatur yang data-datanya itu langsung didapatkan oleh si peneliti itu gitu ya. Jadi misalkan eh, meneliti sel gitu ya, maka peneliti itu langsung mengambil data dari sel yang dia teliti, atau mungkin penelitian terhadap hewan, uji in vivo gitu. Nah, itu juga peneliti itu akan mengambil data dari bagaimana data-data yang dihasilkan oleh hewan coba tersebut. Apakah itu berat badannya, kemudian atau mungkin diambil organ-organnya ditimbang, jadi langsung datanya diambil. Atau mungkin juga uji penelitian di klinis gitu di manusia. Jadi peneliti itu langsung mendapatkan data-data primer, jadi langsung ke manusia tersebut, entah itu mengambil data kuesioner ataupun data misalkan data uji klinis dan sebagainya. Jadi literatur primer ini datanya dihasilkan langsung dari observasi. Nah, di sini contoh artikelnya ada original artikel, kemudian patent, proceeding conference. Nah, nanti jenis-jenis artikel mungkin akan di-refresh di materi berikutnya. Nah, kemudian setelah literatur primer ada juga literatur sekunder. Kalau tadi kan literatur primer itu datanya langsung didapatkan dari subjeknya gitu ya. Nah, kalau literatur sekunder ini peneliti ini tidak berhadapan langsung dengan subjeknya, tapi mengambil data-data dari penelitian-penelitian sebelumnya, dari artikel-artikel yang sudah ada. Jadi ini merupakan telaah dari beberapa literatur primer. Jadi dari literatur primer kemudian dikaji gitu ya. Jadi ini mengambil info-info dari jurnal-jurnal gitu ya. Jadi kalau contohnya di sini adalah review artikel, kemudian systematic review dan meta analisis. Jadi mereview dari bukti-bukti yang sudah ada. Jadi orang lain yang meneliti secara langsung di subjeknya, kalau literatur sekunder ini dia merangkum info-info tersebut jadi satu informasi dijadikan review tertentu. Nah, ini literatur sekunder. Kemudian ada juga literatur tersier yang merupakan rangkuman atau kumpulan dari beberapa literatur baik itu primer maupun maupun sekunder. Nah, contohnya ini lebih dikompil lagi gitu ya seperti textbook dan sebagainya. Nah, langkah-langkah mencari literatur yang pertama tentunya kita ada pertanyaan dulu gitu ya. Kita mau nyari buat apa sih? Apa yang mau dicari gitu ya. Jadi memformulasikan pertanyaan. Nah, kemudian menentukan kita mau nyarinya dari mana gitu ya. Setelah ada pertanyaan, kita mau nyari dari mana, kemudian ini sumber pencariannya berdasarkan jenis pertanyaan. Nanti ada jenis pertanyaan. Nah, kemudian tutup ya, menyusun konsep pertanyaannya dan membuat keyword pencarian. Jadi setelah
kita tahu sumber carinya, kemudian jenis pertanyaan. Berdasarkan jenis pertanyaan, kita menyusun konsep pertanyaan dan membuat keywords pencarian. Kemudian kita lakukan pencarian literatur, kemudian kita evaluasi lagi gimana sih hasil pencariannya sudah sesuai yang dapat yang kita cari atau belum. Kalau belum, berarti mungkin kita perlu evaluasi lagi cara pencariannya untuk mencari yang lebih baik lagi, mengatur strategi gitu ya. Kemudian kalau sudah dapat, maka disimpan hasilnya tersebut. Nah, ini sebetulnya singkat aja ya, jadi hanya sekilas. Ada pertanyaan itu ada background question, yang dia background question itu mencari informasi yang memang sudah kokoh gitu ya, sudah merupakan pondasi yang telah mapan. Contoh-contoh pertanyaan background question itu misalkan anatomi ya, pertanyaan gimana sih, ini biasanya buat mahasiswa sebetulnya ya. Jadi eh, gimana sih anatomi sistem respirasi pernapasan gitu, atau bagaimana sih cara mekanisme otot skelet berkontraksi. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang ilmunya sudah sangat basic ya. Apa aja golongan obat dia anti diabetes kalau yang sudah ada gitu ya. Kalau yang terbaru mungkin eh, bakalan di literatur terbaru, tapi ini yang sudah ada gitu ya. Bagaimana proses katabolisme anabolisme? Nah, di sini adalah contoh background question gitu ya. Jadi pertanyaan yang sudah mendasar. Selain background question ada juga foreground question. Ini untuk mencari bukti-bukti baru yang eh, hasilnya itu butuh berupa pemikiran dalam melakukan sintesis gitu ya. Jadi contohnya di sini pertanyaan yang misalkan ada pertanyaan, apakah pada remaja latihan fisik berpengaruh terhadap prestasi akademik? Nah, kemudian misalkan ada pertanyaan, apakah edukasi pada ibu hamil itu berpengaruh pada lancarnya persalinan? Nah, di sini kan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu analitik gitu ya. Nah, ini yang foreground question. Nah, kemudian sumbernya gimana? Untuk yang background question, maka kita bisa mencari sumber dari textbook, sumber referensi atau review gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pengen tahu tentang anatomi sistem pernapasan atau sistem respirasi, kita tidak baiknya tidak mencari dari uh, artinya jurnal-jurnal yang terkini karena itu ilmunya sudah mapan gitu ya. Jadi akan lebih komprehensif apabila kita mencarinya di textbook gitu ya, di Sobota dan sebagainya. Itu bakalan mendapatkan info-info yang lebih komprehensif karena textbook tersebut juga telah melalui berbagai proses editing, editorial, dan sebagainya, gitu ya. Nah, kalau yang pertanyaan foreground question, kita mencarinya dalam jurnal-jurnal akademik yang terbaru, ya, baik itu original artikel, systematic review, dan atau meta-analisis. Nah, kemudian kita ini mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya PICO gitu ya, istilah PICO. Jadi ini untuk mengguide kita untuk dalam pertanyaan penelitian gitu ya, terkait dengan P, populasi atau patient atau problemnya itu apa, kemudian intervensinya apa, kemudian comparisonnya kalau ada apa gitu ya, dan outcome yang dicari apa. Kemudian kita tetapkan sinonim dari kata-kata kunci tersebut. Nah, kita contohnya ya. Nah, misalkan dari pertanyaan, apakah pada remaja latihan fisik berpengaruh terhadap prestasi akademik? Nah, ini kan pertanyaan tadi ya, program question. Nah, kita tentukan di sini pikonya seperti apa gitu ya. P-nya remaja gitu ya. Eh, remaja. Nah, sinonimnya kita tentukan kalau bahasa Inggris ya adolescent. Nah, sinonimnya teen gitu ya. Nah, teen ini saya kasih tanda bintang, artinya tanda bintang ini dia bisa berarti teenager, teenage, teens gitu itu akan masuk dalam pencariannya gitu ya. Nah, kemudian intervensi. Kan di sini kan apakah latihan fisik. Jadi intervensi yang diberikan berupa latihan fisik. Maka di sini adalah key konsepnya intervensinya adalah exercise. Nah, sinonimnya dari exercise bisa berbagai macam ya, bisa physical activity contohnya gitu ya. Nah, kemudian comparison di sini tidak ada pembandingnya ya. Jadi eh, kalau pembanding misalkan latihan fisik atau misalkan selain latihan fisik apa ya, misalkan bernyanyi gitu ya atau mendengarkan musik. Nah, itu ada pembandingnya. Kalau ini tidak ada pembanding, tidak apa-apa. Kemudian outcome-nya apa sih? Di sini kan pengen tahu bagaimana efek latihan fisik pada remaja terhadap prestasi akademik. Maka outcome-nya adalah academic achievement gitu ya. Bisa ada sinonimnya, bisa tidak. Kenapa? Nanti kita akan lihat buat apa sih pentingnya kita mengidentifikasi sinonim gitu ya. Nah, ini tadi tanda bintang. Kalau misalkan contoh akhirannya mencakup berbagai ya, teenager, teens ini nanti akan cukup di pencarian. Nah, kalau tanda kutip di sini, kalau ada ada frasa yang dua kata yang memang kita tidak mau dipisahkan gitu ya, academic achievement jadi satu, maka kita pakai tanda kurung, tanda kutip. Nah, di sini kita menggunakan boolean. Pernah dengar mungkin ya Bapak Ibu ya tentunya. Boolean di sini ada and, or, atau not. Nah, kalau and ini
berarti dan. Jadi misalkan di sini contohnya peanut butter dan jelly. Jadi saya mau jadi misalkan di sini yang mencakup peanut butter dan jelly, maka irisannya gitu ya, bahwa harus ada peanut butternya, harus ada jelinya, dan peanut butter dan jelly harus ada gitu ya. Makanya pakai dan. Kalau misalkan or itu atau. Jadi misalkan peanut butter atau jelly. Jadi misalkan Ani mau makan peanut butter atau jelly gitu. Jadi bisa dua-duanya. Kalau dan itu harus kedua-duanya ada. Kalau or itu atau itu bisa peanut butternya aja atau jelinya aja gitu ya. Atau kedua-duanya. Jadi itu atau itu lebih luas gitu ya. Kalau dan itu lebih beririsan. Kalau not itu berarti negasinya ya. Misalkan saya mau jelly tapi nggak mau ada peanut butternya, maka semua peanut butter tidak akan masuk dalam pencarian, hanya jelly saja gitu ya. Kalau yang ada irisannya peanut butter juga tidak akan masuk karena kita tidak mau ada peanut butter. Nah, kita kembangkan di sini tadi ada P, adolescent atau teen ya sebagai P-nya atau problem atau patient-nya. Kemudian atau population-nya. Kemudian kita pakai or ini jadi kan kita bisa bisa adolescent, bisa teen itu kita harapannya masuk dalam pencarian gitu ya. Jadi atau. Jadi lebih luas kalau pakai atau or ini. Kemudian kita pingin selain adolescent atau teen, kita ada juga di pencarian itu ada exercise-nya. Karena kan kita pengen tahu tadi efek exercise-nya ya. Jadi exercise or physical activity gitu ya. Jadi di sini lebih luas kita supaya pencariannya lebih luas tidak hanya exercise tapi physical activity juga masuk dalam pencarian kita, maka kita pakai or juga gitu ya. Exercise or physical activity and comparison-nya nggak ada nggak apa-apa. Kemudian and academic achievement gitu ya. Sehingga nanti pencariannya seperti ini, adolescent and exercise and academic achievement gitu ya. Ini bisa seperti ini kalau yang key concept saja. Kalau kita pengen lebih luas lagi, maka nah ini berapa artikel ya nih kalau misalkan bisa sambil cari sekian artikel gitu. Nah, kemudian di sini kita bisa menggunakan adolescent or teen gitu ya. Jadi ini kan sinonim dalam kurung ya. Dan exercise or physical activity ini sama ya. Exercise or physical activity artinya sinonimnya dan academic achievement gitu. Nah, ini nanti kita cari berapa artikel gitu ya. Tentunya lebih banyak ya, gitu ya. Nah, mungkin kita bisa sambil lihat gitu ya. Kita lihat ke PubMed. Nah, ini saya udah coba tadi. Ya, kita misalkan ini ya, dosen and exercise and academic achievement, kita copy, kemudian kita buka di PubMed. Nah, kalau misalkan ini saja, kita dapat 222 hasil gitu ya. Tapi kita pengen lebih luas lagi supaya nanti physical activity yang jurnalnya kata-katanya bukan exercise tapi physical activity juga masuk gitu ya. Jadi ini lebih kita coba kalau misalkan yang adolescent or teen ini kita masukkan. Ya. Gimana kalau kita masukkan hasilnya berapa? Kalau tadi 222 ya. Nah, kita coba masukkan ke sini. Nah, hasilnya lebih banyak ya, 319. Karena di sini mencakup artikel-artikel yang tidak hanya ada kata-kata adolescent, tapi kata-kata teen, yang teenager, teen juga bisa masuk. Jadi lebih luas lagi. Nah, ini di PubMed, salah satu database. Ini bisa kita atur ya tahunnya berapa gitu. Mungkin publikasi terkini 10 tahun terakhir gitu ya. Dari 2015. Nah, ini akan tersort gitu ya. Misalkan ini 2000 dari 2013 sampai 2025. Kemudian ini bisa kita custom. Kalau kita mau free full text gitu ya. Nah, kita bisa klik di sini nanti ya dia akan membatasi hanya full textnya saja. Ini ada 178 artikel. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih-milih lagi lainnya. Nah, ini yang eh, pakai PubMed. Bisa juga advance gitu ya. Kalau advance nanti akan dalamnya. Oke, baik kita lanjut saja dulu. Kemudian setelah kita mendapatkan tadi hasilnya, maka kita cari di pencarian gitu ya. Kemudian kita atur kembali pencarian bila diperlukan. Kemudian
strategi pencariannya disimpan untuk dokumentasi. Nah, ini exercise. Oke, ini untuk yang pertama terkait dengan literatur searching. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan bisa langsung saja ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah kita akan beralih ke systematic review ya. Apakah terlihat Bapak Ibu? Oke. Apakah terlihat? Apakah terlihat Bapak Ibu? Terlihat Terlihat. di Masih sini slide ada, yang ya, sama, ada Dokter Suban. Oh, slide-nya gimana? aja. Masih slide yang sebelumnya. Oh ya, ini slide yang introduction to systematic literature review bukan? Masih slide tadi, Dok. Oh, masih slide tadi ya. Bentar, stop share dulu. Sekarang apakah terlihat? Dia sudah muncul. Baik, terima kasih. Ya, jadi ini pengenalan saja Bapak Ibu terhadap systematic literature review. Nah, di sini kalau Bapak Ibu melihat di jurnal, maka biasanya lihat ada berbagai tipe artikel ya. Nah, contohnya di sini dari di sini ada eh, kalau di jurnal ya ada original research, clinical case, review artikel, komentari. Kemudian di sini dari jurnal Curious gitu ya. Nah, di sini ada beberapa tipe artikel yang di-accept di jurnal Curious. Contohnya ada original research, review artikel, case report gitu ya, editorial. Nah, di sini juga ada di European Review of Health of Medical gitu ya. Nah, di sini ada sama original artikel, kemudian ada clinical trial review, review di sini ada systematic review meta dan meta analisis, ada narrative review, ada case report, ada editorial. Jadi kurang lebih mirip-mirip gitu ya. Ada beberapa tipe-tipe artikel yang biasa di-accept di jurnal. Nah, seperti apa sih tipe-tipe dari artikel tersebut gitu ya. Nah, di sini eh, kita ada beberapa yang akan dibahas. Yang pertama, nah, nanti akan ada contohnya ya. Jadi original artikel ini seperti tadi literatur primer. Jadi mengambil data langsung dari subjek penelitiannya itu. Jadi data-data yang langsung diambil. Kemudian ada tipe artikel yang berupa review. Review tadi kan berupa literatur sekunder ya. Jadi dia mengambil dari penelitian-penelitian yang sudah ada, dihimpun, kemudian dilakukan analisis dan dibuat tulisan review. Nanti ada tipenya naratif review atau systematic review atau meta analisis. Kemudian ada editorial, ini seperti komen dari editor ya terhadap isu-isu terkini atau penelitian yang terbaru di jurnalnya. Kemudian ada case report, membahas satu kasus yang unik gitu ya. Jadi Bapak Ibu klinisi mungkin dalam kesehariannya menemukan kasus yang unik bisa dijadikan tulisan gitu ya, yang jarang ditemukan gitu ya. Nah, case report ini juga kalau beberapa kasus bisa jadi case series, beberapa kasus yang sama gitu ya. Atau tipe-tipe lain tadi ada komentari, ada edit, ada macam-macam ya, ada book chapter dan sebagainya. Nah, kita mulai sedikit tentang original artikel. Jadi, original artikel tadi melaporkan penelitian yang baru dilakukan oleh peneliti tersebut. Nah, di sini termasuk literatur primer. Jadi, peneliti di sini langsung mengambil dari subjeknya. Nah, di sini contohnya itu, ini saya contoh dari penelitian-penelitian dosen FKPU ya. Nah, di sini ada penelitian Dr. Tere izin ya, eh, yang sudah dipublikasikan seperti itu. Nah, di sini ada faktor yang berkaitan dengan intensi parental untuk memvaksin anak preschool terhadap COVID-19. Nah, ini studi cross-sectional survei di area urban di Jakarta. Nah, jadi di sini penelitinya langsung meneliti gitu ya faktor-faktor apa saja sih yang ada yang mempengaruhi intention to vaccinate di preschool. Jadi langsung ke subjeknya. Jadi Dokter Tere di sini sebagai peneliti meneliti secara langsung ya.
menggunakan metode cross-sectional atau desain cross-sectional. Sehingga didapatkan data, data itu diolah, dianalisis, dan dijadikan tulisan. Nah, itu yang original artikel. Ada tulisannya ya, original artikel. Nah, di sini juga ada penelitian. Selain ini kan penelitian ke manusia ya, atau penelitian klinis gitu ya ke manusia, yang sifatnya observasional. Nah, kalau yang di sini contoh penelitian yang basic science oleh di sini salah satu tim penelitinya Dr. Reza ya. Jadi sebagai salah satu peneliti dosen FKPU ini meneliti dipeptil peptidase 4 inhibition of phytocompounds from Artococcus campestre stocks. Wah, cukup canggih ya pakai in silico molecular docking study and admetox prediction. Nah, ini jadi langsung meneliti di subjek tersebut. Nah, kemudian di sini ada review artikel. Review artikel di sini menganalisis literatur-literatur yang sudah terpublikasikan pada topik tertentu. Nah, di sini sebagai secondary literatur gitu ya. Di sini untuk review artikel di sini bisa membantu untuk menjelaskan berbagai ide-ide terhadap literatur primer gitu ya. Jadi posisinya berbeda. Kalau tadi kan meneliti langsung. Kalau di sini dia eh, mereview dari penelitian yang lain gitu ya. Dan di sini bisa ada posisi yang berbeda. Dia bisa memberikan input atau analisis terhadap penelitian lain. Nah, kemudian di sini bisa mengidentifikasi gaps atau adanya kesenjangan dari penelitian-penelitian dari topik-topik tertentu. Nah, di sini ada berbagai tipe, nanti akan kita sampaikan. Pertama terkait dengan naratif review. Jadi di sini naratif review ini penelitian yang biasanya sifatnya merupakan mengambil dari paradigma interpretivis dan subjektivis gitu ya dari penelitinya. Jadi di sini penelitinya di sini biasanya sudah memiliki background informasi atau background pengetahuan yang kemudian bisa mengumpulkan berbagai penelitian-penelitian lain yang dirasa dia perlu untuk membuat sebuah tulisan gitu ya. Jadi peneliti di sini biasanya sudah memiliki biasanya expert, salah satunya expert gitu ya, atau mungkin sudah punya pengetahuan di bidangnya sehingga dia bisa mengambil informasi-informasi yang penting dari berbagai literatur gitu ya, dan dia bisa mengidentifikasi oh ini literaturnya bisa digunakan untuk memperkaya ide saya, kemudian literatur ini jadi idenya itu cenderungnya memang lebih fleksibel seperti itu dalam membuat sebuah karya. Nah, di sini bisa memberikan comprehensive background atau pemahaman terhadap pengetahuan terkini yang kemudian signifikan terhadap penelitian yang meng-highlight ya pentingnya penelitian-penelitian terbaru. Nah, di sini contohnya penelitian yang dilakukan oleh dosen FKPU juga ya, Dr. Ridwan Syah. Nah, di sini penelitian ini traditional herbal medicine sebagai kandidat sebagai complementary treatment untuk COVID-19. Ini review terhadap mekanisme pro dan kontra. Nah, jadi di sini sudah punya gambaran atau ide gitu ya bahwa ada berbagai penelitian nih tentang herbal medicine yang kemudian bisa menjadi kandidat. Jadi herbal medicine ini mengandung apa? Ada kandungan ininya kemungkinan bisa berperan terhadap mekanisme COVID-19 gitu ya. Ada berperan sebagai imunomodulator atau sebagai imunoregulator gitu, ya, imunomodulator. Kemudian ada pro kontranya nih bahwa misalkan sebetulnya patofisiologi COVID-19 ini adanya sitokin badai sitokin gitu ya, badai sitokin yang kemudian kalau misalkan ditambah diperkuat sistem imunnya, badai sitokinnya semakin berat bisa bisa jadi seperti itu gitu. Jadi ada kemudian potensi seperti itu sehingga apa jadi tulisan-tulisan ini eh, ya bisa membuat sebuah ide-ide tertentu gitu ya yang kemudian bisa menjadi ide untuk penelitian selanjutnya gitu ya. Jadi di sini artinya biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah punya pandangan tertentu, punya background pengetahuan tertentu gitu ya terhadap sesuatu hal yang kemudian bisa kemudian menganalisis, mensintesis dari berbagai penelitian yang ada. Nah, di sini bisa menginspirasi ide penelitian untuk mengidentifikasi gaps dan atau inkonsistensi terhadap pengetahuan gitu ya. Jadi kalau dari penelitian yang ini seperti ini, tapi apa namanya patofisiologinya bisa jadi tidak seperti itu gitu ya. Dan nah jadi ini bisa eh, apa namanya mengidentifikasi gaps gitu ya. Nah kemudian tadi yang naratif review gitu ya. Jadi kalau naratif review tergantung penulisnya tuh mau mengarahkan kemana gitu arah dari tulisan tersebut gitu ya.
tergantung dari ide pemikiran dari penulis tersebut gitu ya. Nah, kemudian yang systematic review yang akan kita bahas lebih lanjut dalam diskusi ini. Jadi di sini kita punya topik tertentu yang spesifik, kemudian kita menggunakan metode-metode yang eh, sudah ditentukan gitu ya untuk menentukan eh, apa namanya penulisan tersebut gitu ya. Jadi di sini rigorous and comprehensive analysis terhadap research yang ada terhadap topik yang spesifik dan ini melibatkan pemilihan metode yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, di sini contoh-contohnya systematic review yang sudah ditulis ya. Ini dari Dr. Reza salah satu timnya. Di sini systematic review terhadap efikasi dan keamanan gitu ya pada medical cannabinoid pada penggunaan anak dengan cerebral palsy. Nah, kemudian saya juga kemarin saat studi sebelumnya pernah membuat systematic review juga gitu ya efek vitamin D terhadap sel satelit gitu ya. Jadi ini spesifik efek vitamin D terhadap sel satelit gitu ya. Nah, kemudian ada lagi meta-analisis. Kalau meta-analisis ini dia menggunakan eh, stat, apa namanya statistik ya, analisis statistik dari beberapa hasil penelitian yang terpisah. Jadi mengumpulkan berbagai penelitian, kemudian secara sistematis. Jadi biasanya systematic review dan meta-analisis ini lanjutannya. Biasanya systematic review ini kemudian dilanjutkan meta-analisis. Bisa juga tidak gitu ya. Jadi setelah dihimpun penelitian-penelitian yang dikombinasikan, nah data-datanya dikombinasikan di analisis statistik gitu ya. Nah, kemudian mungkin ini sekarang kita sedikit kenalan lebih lanjut gitu ya terhadap systematic review. Nah, sebetulnya systematic review ini ada benefit and challenge-nya ya sebelumnya. Pertama, benefitnya karena dia menggunakan metode tertentu, maka dia mengurangi bias. Kemudian biasanya dia lebih fokus pada bukti, kemudian impact dan validitasnya biasanya dan kausalitasnya difokuskan gitu ya. Kemudian uh, ada protokol yang jelas. Clear Systematic Review Protocol ini efektif untuk menggait peneliti selama prosesnya. Jadi selama prosesnya tersebut peneliti ini ada protokolnya tertentu ya, tinggal ngikutin sehingga di sini uh, lebih jelas gitu ya langkah-langkahnya. Nah, di sini karena ada protokol tertentu yang bisa diikuti, maka dia eh, cocok untuk beginner sebetulnya systematic review ini. Jadi dia tidak perlu menjadi expert untuk membuat systematic review ya. Nah, kemudian tantangannya di sini membutuhkan akses terhadap database-database karena kan kita akan nanti mengumpulkan data dari database ya. Jadi kadang-kadang database itu ada yang terrestrict misalkan harus langganan dan sebagainya. Kemudian juga di sini membutuhkan pengetahuan yang sama terhadap kriteria inklusi dan eksklusi. Kemudian juga membutuhkan waktu dan juga upaya yang time consuming gitu ya. Jadi memang butuh apa namanya? Butuh perseverance atau kegigihan atau ketelitian gitu dalam membuatnya. Jadi kalau systematic review ini sebetulnya mirip penelitian, tapi kita penelitian ini subjeknya itu literatur-literatur lain gitu ya, dan ini sudah ada metodenya. Jadi metodenya biasanya kita menggunakan metode tertentu Prisma gitu ya, nanti akan dijelaskan. Nah, jadi ini sebetulnya mirip penelitian, tapi penelitian ini terhadap ada metodenya yang khusus gitu, tapi terhadap berbagai artikel-artikel yang sudah ada sebelumnya. Jadi study on studies gitu ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, kita ada pertanyaan penelitian dulu nih. Kemudian setelah itu kita lakukan pertanyaan penelitian ini, kita coba nih apakah sudah ada belum sih systematic review sebelumnya atau sejauh mana gitu ya yang ada penelitian-penelitian tersebut. Kemudian kita bikin protokolnya. Jadi nanti akan dibahas. Kemudian kita mencari studi, memanage hasilnya, kemudian men-screening hasilnya, kita cek kualitasnya dari jurnal-jurnal yang sudah didapatkan. Kemudian data-data yang ada diekstrak atau di compile, dianalisis, dan ditulis. Nah, di sini pertama kita membuat research question. Nah, tentunya sudah pada familiar ya dengan membuat pertanyaan penelitian. Seperti tadi, misalkan, apakah obat ibuprofen lebih efektif daripada paracetamol gitu terhadap demam? Itu kan ada pikonya ya.
ada pikonya dan spesifik pertanyaan penelitiannya. Jadi pertama membuat pertanyaan yang jelas, logis, dan dapat didefinisikan. Kemudian membuat piko tadi ya sudah terbahas tadi juga terkait dengan piko ya. Passionnya siapa, interventionnya seperti apa, kemudian outcome-nya apa. Nah, ini nanti sebagai bahan untuk mencari, sebagai kata kuncinya, mencari gitu ya. Nah, jadi ini research question-nya contohnya kita contoh pada systematic review di jurnal ini ya. Jurnal yang judulnya Efektivitas Residensi pada Perawat, Program Residensi pada Perawat pada perawat yang baru lulus gitu ya terhadap retensi perawat tersebut gitu ya. Eh, ini sebuah systematic review. Nah, di sini ada pertanyaan penelitiannya, di sini ada apa pertanyaannya di jurnal tersebut ya. Apakah efek eh, dari apa namanya keberhasilannya ya terhadap nurse residency program terhadap perawat-perawat baru, retensi perawat-perawat yang baru dibandingkan dengan perawat-perawat yang tidak mengikuti program residensi gitu ya. Jadi kalau mengikuti program residensi seberapa sih retensinya gitu ya. Nah, kita kan bisa men-breakdown ya pikonya di sini. Berarti kan patient atau populationnya perawat-perawat baru gitu ya, atau perawat-perawat baru gitu ya, yang baru lulus gitu. Kemudian intervensinya apa? Ada program residensi ya, atau nah di sini tadi sudah dibahas ya terkait dengan sinonimnya. Jadi di sini P-nya graduate nurse or new graduate nurse. Intervensinya apa? Residensi atau internship nama lainnya gitu ya. Jadi artikel-artikel yang menggunakan istilah internship itu akan masuk juga or residency or eh, NRP ya, Nurse Residency Program ini kurang P. Comparisonnya tidak ada gitu ya, berarti yang tidak mengikuti ini outcome-nya apa? Retensi dari perawat tersebut ya, retention rate atau retention. Nah, ini saya ambil dari jurnalnya tersebut gitu ya, mereka menggunakan kata kunci ini gitu ya. Nah, di sini tahap selanjutnya preliminary research. Jadi kita tuh udah punya nih pertanyaan penelitian, tapi kita perlu make sure dulu bahwa penelitian ini belum ada nih systematic review-nya gitu ya, atau sudah sejauh mana sih ada ide-ide yang terkait dengan ini gitu. Jadi ini perlu dicari juga, jangan sampai kita udah bikin systematic review sampai berdarah-darah gitu ya, udah sampai bikin banyak sampai akhir ternyata udah ada gitu systematic review dengan topik tersebut. Nah, jadi kita bisa randomly aja ini pakai metode yang sederhana aja kita cek gitu ya cross check di eh, baik itu PubMed bisa Google Scholar bisa menggunakan kata kunci kan terkait dengan graduate nurse misalkan and residency and retention misalkan gitu ya. Nah, nanti di sini keluar oh ternyata sudah ada atau belum gitu ya systematic review-nya. Nah, di sini sudah ada karena saya ambil dari sini juga ya gitu ya. Jadi apakah sudah ada atau belum gitu ya systematic review-nya. Nah, atau mungkin sudah sejauh mana sih ada nggak sih penelitian-penelitian yang terkait ini? Jangan-jangan kita udah bikin protokolnya ternyata nggak ada gitu ya penelitian yang meneliti retensi ini. Berarti kan nggak bisa kita jadikan atau nggak bisa kita compile kalau belum ada datanya. Nah, di sini kemudian kita membuat protokolnya. Tadi kan kita sudah membuat ini ya pertanyaan penelitiannya, kemudian sudah tahu nih, oh ini kira-kira bisa nih kita lanjutin jadi systematic review gitu ya. Nah, kita buat protokolnya, biasanya kita mengacu pada Prisma guideline ya. Jadi preferred reporting items for systematic review. Nah, ini Bapak Ibu bisa cari. Nah, di sini ada checklistnya, kemudian ada bagian alurnya yang bisa template alurnya yang bisa kita ikuti gitu ya. Kemudian ini checklistnya biasanya dari judul. Judul ini biasanya mengidentifikasi laporan ini sebagai systematic review. Jadi biasanya di judul-judulnya ada systematic review-nya ya. Kalau seperti tadi kan juga ada ya systematic review-nya. Nah, ini kan di judulnya ada nih. Berarti dia mengikuti metode Prisma. Effectiveness of nurse ini sebuah systematic review. Biasanya di judulnya ada. Kemudian ini introduction-nya seperti ini, metodenya, eligibility dan sebagainya. Jadi mengikuti Prisma. Nah, kemudian membuat protokol selanjutnya, kita tentukan database yang ingin kita cari. Misalkan dari Scopus, PubMed, Google Scholar, atau Embase ya, dan juga bisa juga manual search. Kita udah tentukan nih sumber-sumber database-nya, kemudian kita tentukan kriteria inklusi dan eksklusi. Jadi mirip penelitian ya, kita membuat inklusinya apa sih? Inklusinya misalkan harus ada, oh ini di bawah inklusi ya,
Jadi artikelnya publikasi dari tahun berapa sampai berapa, kemudian misalkan berupa original artikel, publikasi dalam bahasa Inggris, kemudian harus meneliti tentang retensi perawat dan sebagainya, eksklusi kriterianya. Misalkan artikelnya dia tidak menilai implementasi residensi dan sebagainya. Artikel hanya fokus pada preceptor only orientation dan sebagainya. Jadi kita tentukan inclusion and exclusion, kemudian kita cari strategi pencariannya menggunakan Boolean, gitu ya. Setelah kita tahu nih, kita udah tahu mau dapat eh, sumber informasi dari database mana, kemudian sudah kita tentukan kriteria inklusi dan eksklusi, kemudian kita membuat strategi pencarian menggunakan Boolean and OR. Nah, protokolnya udah siap nih, kita sudah siap untuk mencari di database. Nah, kemudian ini ada penting untuk diketahui juga bahwa ada namanya Prospero ya. Jadi protokol di sini Prospero ini kita daftarkan ya. Jadi diregistrasikan, protokolnya itu diregistrasikan gitu ya, supaya nanti tadi diantaranya memang artinya di sini protokol ini sudah dibuatan kita gitu ya. Jadi ini isiannya tuh mirip kaji etik sebetulnya ya. Cuman untuk Prospero ini dikhususkan untuk systematic review yang penelitiannya langsung berkaitan dengan manusia gitu ya. Kalau yang dengan hewan atau dengan berkaitan dengan pendidikan, tidak langsung dengan kesehatan manusia itu tidak perlu pakai Prospero. Tapi kalau yang berkaitan dengan manusia itu disarankan menggunakan Prospero karena biasanya jurnal-jurnal itu minta gitu ya, harus diregistrasikan dulu. Jadi sebelum kalau memang kita memutuskan akan mencari systematic review pada manusia, pada penelitian di manusia, itu kita harus mendaftarkan ke Prospero dulu gitu ya. Langsung yang penelitian yang berkaitan langsung dengan kesehatan manusia. Tapi kalau tidak, itu tidak perlu gitu ya, karena ini ada eligibility of inclusion-nya. Jadi di sini harus berkaitan outcome-nya impact langsung dengan kesehatan manusia. Nah, kalau misalkan tidak dengan itu tidak termasuk, tidak perlu Prospero gitu ya. Nah, Prospero ini harus didaftarkan sebelum Bapak Ibu semua memulai pencarian gitu ya. Sebelum memulai pencarian, jadi protokolnya itu didaftarkan dulu gitu. Karena kalau ini tidak berlaku, kalau kita udah mulai pencarian baru didaftarkan itu tidak bisa diterima gitu ya. Jadi setelah bikin protokol, kemudian kalau penelitiannya terhadap apa namanya untuk penelitian manusia itu systematic review-nya maka didaftarkan dulu di Prospero gitu ya. Jangan jangan dilakukan pencarian dulu. Nah, setelah didaftarkan ke Prospero, biasanya nggak terlalu rumit sih, cuman isiannya agak banyak ya. Tapi nggak sulit gitu ya, bukan kayak seleksi masuk jurnal, bukan. Tapi hanya didaftarkan saja. Dan isiannya kayak itu ya, kayak kaji etik lah gitu. Ada beberapa form yang harus diisi. Tapi tidak sulit kayak kita publikasi jurnal, tidak. Nah, cuman banyak isian aja. Nah, setelah didaftarkan nih, kita udah bikin protokol, sudah didaftarkan. Tadi kan kita juga sudah punya nih ya kata kuncinya ya. Nah, ini graduate nurse or new graduate nurse. Jadi ini bisa mencakup keduanya. N, residency or internship or residency or NRP, nurse residency program. N, retention rate or retention. Ini sinonimnya ya. Nah, kita masukkan ke PubMed. Nah, setelah di PubMed, nah, ini pakai boolean tadi ya. Mungkin kita bisa sambil latihan. Bentar, saya stop share dulu. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Kelihatan, kelihatan. PubMed ya. Nah, di sini kita cari gitu ya dari kata kunci tersebut search. Agak lama. Nah, ya, kendala jaringan ya.
Nah, di sini 61 hasil gitu ya. Didapatkan 61 hasil. Nah, kemudian ini kan ada 61 hasil. Kita eh, data-data 61-nya ini kita ambil gitu ya. Kita ambil didapatkan dulu gitu ya. Kita send to, bisa bisa diklik send to ya. Jadi ini kita mau ambil semua, di send to citation manager. Nah, all result, create file. Nah, ini sudah tersimpan gitu ya. Kemudian, ya saya stop share lagi. Jadi data-data yang tadi 61-nya itu sudah tersimpan. Nah, kemudian saya share screen, entire screen. Nah, di sini juga saya coba cari, tadi kan dari database PubMed, saya coba dari database lain ya. Misalkan dari Scopus gitu ya. Nah, Scopus di sini saya nggak bisa akses, jadi saya pakai aplikasi apa Publish or Perish. Di sini bisa mencari dari PubMed dari mana gitu ya. Kita masukkan keyword tadi, kemudian search ya. Nah, kemudian di sini dapatkan ada 74, kemudian kita save result dalam bentuk bisa BibTeX gitu ya. Jadi data-data semuanya tuh dicari, didapatkan gitu ya. Nah, ini save slide 4 misalkan. Oke. Nah, kemudian berarti kan kita punya tadi dari database PubMed kita dapat nih data 61. Kemudian dari database Scopus kita dapat 74. Nah, kita eh, buka Zotero. Jadi kita masukkan ke Zotero gitu ya. Jadi semua jurnal-jurnal itu semuanya akan ditarik ke Zotero. Akan kita manage gitu ya. File, kemudian import, next. Dari download ya, kita di ini open. Oke, next. Jadi kita simpan dulu hasil pencarian tadi ya, semuanya, semua data-data jurnal itu ditarik ke sini. Oke, ini ada satu yang tadi dari PubMed ya. Nah, kemudian kita import lagi yang dari yang satu lagi. File, import. Next, nah kita import. Jadi kan tadi kita ngambil dari dua database. Nah, kemungkinan dari database 1 dan 2 ini ada yang sama gitu ya. Jadi ada yang terduplikasi. Nah, pada systematic review, langkah pertama setelah kita dapatkan data semua, kita hilangkan duplikasinya. Nah, kita hilangkan duplikasinya, kita bisa bantuan dengan ini ya. Nah, di sini kita lihat di eh, ada duplicate item. Nah, di sini ada beberapa jurnal yang terduplikasi gitu ya. Karena kan alurnya kan kita eksklusikan jurnal-jurnal yang terduplikasi tersebut gitu. Nah, di sini bisa klik gitu ya. Oke, merge to item. Jadi kita merge gitu ya. Kita merge. Banyak yang terduplikasi gitu ya. Nah, ini bisa tadi datanya masih ratusan ya, kombinasinya bisa sampai sebetulnya kadang-kadang ribuan gitu ya. Nah, ini kita merge dulu gitu ya. Merge. Dikit lagi nih. Sorry, motong. Boleh ngomong nggak, Dok? Ya, gimana dok? Sorry, motong mau nanya. Kalau ini kan kita merge terus, yang duplikatnya itu muncul jumlah yang terduplikasinya di mana ya? Buat kita masukin ke Maaf, Prisma-nya. putus-putus dok Ridwan.
Jadi cara kita masukin ke Prismanya gimana dok? Kan biasanya kita harus tahu berapa jumlah yang terduplikat ya artikelnya. Nah itu kita nyarinya gimana? Apa lihat angkanya, total Oh, jumlahnya yang terduplikat. iya. Eh, ya, saya coba saya coba tadi mungkin terputus-putus, nanti maaf kalau jawaban saya kurang sesuai gitu ya. Jadi tadi jumlahnya sebetulnya sebelum di merge, kita bisa penjumlahan dari sini dan sini ya. 32 dan 74 gitu. Jadi jumlah kan kita akan identifikasi jumlah awalnya ya, 32 dan 74. Nah, kemudian setelah di merge itu jadi 77. Tadi di sini awalnya 74 tambah 32, jadi 100 berapa gitu ya. Nah, 100 berapa. Tapi setelah kita hilangkan duplikasinya, ini jadi 77. Jadi ini setelah jumlahnya kita catat gitu ya. Tadi jumlah awal kita dapatkan dari PubMed berapa, dari Scopus berapa gitu. Nah, kemudian jumlahnya itu berapa totalnya, terus kita hilangkan duplikasinya karena kalau yang sama kan apa nanti bisa double gitu ya. Jadi kita hilangkan duplikasinya, setelah dihilangkan duplikasi jadi 77 gitu. Saya stop share dulu lagi. Nah, sekarang apakah terlihat? Belum dok. Oh, belum ya. Oh, share. Ya. Nah, jadi langkahnya tadi kan kita udah mencari nih, kemudian datanya kita simpan gitu ya, disimpan. Data baik itu dari PubMed, dari Scopus kita simpan gitu ya. Nah, kemudian kita manage datanya, hasilnya di manage tadi ya. Nah, di sini kalau misalkan di Prisma Guideline kan datanya disimpan dari database tadi kita dapat 71 sampai 3 tambah 32 ya. Tadi ya data yang kesimpan 32. Kemudian data duplikasinya dieksklusi nih, duplicate records-nya tadi dikurangi. Jadi di sini turun jadi 77 gitu ya. Kemudian dari 77 ini nanti kita screening dari judul dan abstraknya. Jadi di aplikasi Zotero itu kita bisa lihat judul dan abstraknya. Nanti kalau misalkan dari judul dan abstraknya saja dia sudah tidak sesuai dengan kriteria inklusi atau eksklusi kita, misalkan kita kriteria inklusinya berupa original artikel, tapi judulnya tuh ada review atau systematic review, maka kita bisa delete-delete nih. Jadi di Zotero-nya kita bisa delete-delete, dikurangi ini di eksklusi. Ini screening berdasarkan judul ataupun abstrak. Jadi yang pertama exclude duplication tadi udah ya didemonstrasikan. Kemudian kita title and abstract screening. Jadi tadi dari Zotero kita bisa diklik terus ada kelihatan nih ada judul abstraknya. Kalau tidak sesuai maka bisa kita delete gitu ya. Nah, di sini biasanya menggunakan dua independent researcher. Jadi ada dua independent researcher yang kemudian menilai oh ini sesuai kriteria inklusi atau tidak gitu ya. Nanti yang satu juga menilai nih, jadi double. Nah, kemudian kalau ada yang berbeda, oh kok kamu masuk nih artikel ini kalau aku enggak gitu. Nanti itu bisa didiskusikan. Nah, gitu ya. Jadi biasanya ini melibatkan two independent researcher atau reviewer. Jadi pertama kita udah exclude duplication, tadi jumlahnya kita selalu catat ya. Setelah dikurangi duplikasi berapa jadinya. Kemudian kita screening title and abstract yang kita buang-buang nih judul-judul yang nggak sesuai. Nah, kemudian setelah itu kita dapat kandidat artikel yang kemudian kita coba cek yang full text-nya gitu ya. Nah, kemudian kita manage search result. Nah, kita lihat lagi nih dari full text-nya ini ada berapa? Kalau di sini contohnya ada 37 yang dia cek full text-nya ya. Ternyata dari 37 ini setelah dilihat full text-nya, dibaca kok ini nggak sesuai kriteria inklusi ya. Dia nggak pakai perawat gitu, tapi dia pakainya fisioterapis gitu. Atau dia nggak pakainya bukan perawat yang baru. Padahal kita tentukan di awal tuh kita pengennya perawat yang baru lulus. Tapi ini perawatnya perawat yang senior gitu. Kita nggak mau pakai itu. Kita keluarkan gitu setelah kita baca full text-nya. Nah, kemudian akhirnya kita dapat studi yang kita akan analisis ya, akan analisis. Nah, kemudian kita akan uh, lakukan critical appraisal atau kita mengecek bagaimana apakah kualitasnya bagus atau enggak gitu ya. Jadi kita selanjutnya baca, tadi kan udah di close nih, di screening tadi udah
Kemudian kita identifikasi full text yang akan kita gunakan gitu, ada berapa jumlahnya. Nah, kemudian potensial study yang kita baca full textnya ternyata di sini em, apa namanya? Nah, ini tadi ya ini contohnya kita screening, kemudian kita pilih yang kita akan pilih full textnya gitu. Nah, kemudian next. Nah, dari full text ini nanti kita akan menilai kualitasnya menggunakan apa namanya critical appraisal. Biasanya critical appraisal ini menggunakan berbagai metode ya sesuai dengan jenis artikelnya. Jadi kalau artikelnya case control, nanti di sini ada metodenya ya. Case control misalkan gitu. Nanti ada checklistnya misalkan apakah kelompok ini dilakukan sama atau tidak, apakah apa data dasarnya sama atau tidak. Nanti kita cek checklist untuk menilai apakah dia studi kualitas studinya baik atau tidak gitu ya. Nah, di sini sebetulnya bisa bisa sebagai penapisan juga kalau yang kualitasnya buruk sekali tidak kita gunakan itu masih mungkin ternyata ya. Jadi kita setelah critical appraisal kita mau pakai 5 jurnal yang kita dapatkan untuk dianalisis. Jadi 5 jurnal ini yang sesuai dengan keinginan kita. Dia menilai perawat yang baru lulus, kemudian dia nilai bahwa perawat itu melakukan program residensi, kemudian dia menilai retensi dari perawat itu. Jadi ada 4 artikel yang akhirnya ada 5 ya, 5 artikel yang akhirnya sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, apa langkah selanjutnya dari 5 artikel itu kita lakukan ekstrak data. Ekstrak data itu data-data apa sih yang penting dari setiap artikel gitu ya. Nah, ini biasanya dibikin tabel-tabel gini ya. Biasanya kita pakai Excel dulu boleh. Nah, di tabel ini kita apa datanya tuh yang diekstrak. Pertama, dia penulisnya oleh siapa gitu ya. Kemudian dari mana penulisnya. Kemudian di sini settingannya di mana sih? Apakah di rumah sakit gitu ya atau di apa di puskesmas atau di mana misalkan. Kemudian partisipannya gimana? Jadi kita ekstrak data-data yang penting dari artikel itu. Partisipannya ini age-nya usianya antara 25 sampai 24 misalkan. Female rata-rata di penelitian ini. Kalau di penelitian lain mungkin rata-rata ada banyak laki-lakinya gitu ya. Jadi kita ekstrak datanya. Kemudian kita ekstrak misalkan intervensinya nih. Residensinya seperti apa sih di penelitian ini, kemudian kalau di penelitian ini gimana, bentuk penelitiannya apa gitu ya, cohort atau apa gitu ya. Kemudian outcome-nya, retention rate-nya seperti apa sih, misalkan menilai retention rate-nya mungkin sama-sama menilai retention rate, tapi ada beda-beda kan, mungkin ada variasi. Nah, kita uh, ambil data-data yang penting, diekstrak, dijadikan satu apa tabel gitu ya. Kemudian deskripsi hasilnya apa nih dari 117 nurse yang baru lulus, ternyata angka retensinya segini di penelitian ini, angka retensinya segini di penelitian yang lain, retensinya segini di penelitian yang lain. Jadi kita ambil data-data yang penting, kemudian kita analisis. Nah, analisisnya ini kita bisa secara kualitatif, artinya kita mendeskripsikan gitu ya, bahwa oh di penelitian ini hasilnya gini, kok beda dengan penelitian ini? Oh mungkin karena bedanya itu karena apa namanya kalau di penelitian ini residensinya tuh seperti ini beda dengan penelitian lain gitu atau eh, metode yang dilakukan penelitian satu ini beda dengan penelitian lain sehingga mungkin mempengaruhi hasilnya ada perbedaan. Jadi kita mendiskusikan dan menganalisis secara kualitatif gitu ya bahwa penelitian penelitian ini seperti ini hasilnya, kenapa seperti ini, kenapa beda, dan kira-kira kesimpulannya seperti apa. Nah, kalau misalkan analisis secara kuantitatif itu berupa angka-angkanya kita analisis lagi. Jadi angka-angka dari penelitian yang satu dengan penelitian yang lain ini kita analisis statistik itu nanti eh, kita lanjut analisis gitu ya. Tapi kalau meta analisis mungkin kita tidak belum pernah ya melakukan meta analisis. Nanti mungkin next kita bisa ada penelitian meta analisis. Tapi sejauh ini stepnya seperti itu sampai kita mendapatkan artikel-artikel yang sama gitu yang ingin kita mau gitu prosesnya. Nah, kemudian setelah kita analisis tadi misalkan secara kualitatif di contoh jurnal ini juga kualitatif ya, artinya dia tidak melanjutkan dengan meta analisis, tidak ada analisis data lebih lanjut, jadi hanya mendiskusikan dan sebagainya. Nah, ini kita bisa mulai menuliskan dan mempublikasikan. Seperti itu. Nah, mungkin sedikit saya terakhir em, saya ini ya contoh screening, contoh tulisan dari awal sampai akhir gitu. Nah, ini. Nah, ini ya contohnya. Jadi waktu itu saya menulis mengenai ini efek vitamin D terhadap sel satelit. Jadi spesifik saya pengen tahu efek vitamin D terhadap sel satelit. Jadi intervensinya vitamin D gitu ya pada sel satelit. Nah, ini
Kemudian yang pertama introduction seperti pada umumnya ya. Nah, introduction, kemudian biasanya ada tujuannya untuk mendapatkan data terkini mengenai peran vitamin D terhadap sel satelit. Nah, metodenya tadi kan kita udah bikin protokolnya ya. Metodenya di sini kita tentukan kita pakai Prisma, rata-rata pakai Prisma ya. Tadi ada alur-alurnya. Kita tentukan di sini ada database yang diambil dari Scopus, Medline, Google Scholar. Kemudian kita udah ada kata kuncinya tertentu. Kemudian kita masukkan kata kuncinya tersebut, kita periodenya juga dispesifikan. Kita periode mencari ini sampai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian kita tentukan kriteria inklusi eksklusi. Kemudian kita masukkan. Nah, kemudian ini ekstraksi datanya seperti apa, risk of biasnya tadi critical appraisalnya pakai apa, instrumennya beda-beda ya, instrumen penelitian in vivo ada, penelitian cross-sectional ada, case control ada, beda-beda. Nah, kemudian hasilnya, nah di sini saya tidak mendaftarkan, meregistrasikan di Prospero, karena ini tidak berkaitan langsung dengan kesehatan manusia gitu ya, sehingga tidak perlu ke Prospero, bahkan tidak boleh, tidak dianjurkan gitu ya ke Prospero. Tapi kalau penelitian ke manusia harus, setelah kita bikin protokol kita daftarkan dulu ke Prospero sebelum kita mulai mencari gitu ya, jangan lupa, jangan kita mencari dulu sambil jalan, tidak seperti itu karena nanti Prospero tidak menerima gitu ya. Nah, kemudian study selection tadi hasilnya ya, kita sudah mendapatkan dari Scopus ini, kemudian di duplikasinya disingkirkan. Akhirnya kita dapatkan hasil. Nah, ini pertama ya alurnya. Saya dapat dari database ada 1421. Kemudian dari sumber lain ya, bisa dari mekanik searching juga bisa gitu ya. Jadi ketika kita dapat jurnal, kemudian kita cari-cari, ada nih yang cocok gitu. Itu bisa juga. Tapi kita tuliskan di sini. Kalau dari sumber lain berapa? 4. Nah, kemudian kita kumpulkan totalnya kan dari 128, 1285. Oh, jadi 1421 tambah 4, kemudian yang duplikasi disingkirkan gitu. Setelah duplikasi disingkirkan berkurang jadi 1285. Dari 1285 ini kita akan lakukan screening dari judul dan abstrak. Jadi disingkirkan-singkirkan ini kan eh, singkat ya. Judul abstrak kalau nggak sesuai disingkirkan. Saya singkirkan 1237. Banyak ya. Karena banyak yang nggak sesuai. Nah, ini dari 48-nya, ini saya pengen penasaran nih, saya pengen analisis lagi. Ini kayaknya cocok deh. Saya akhirnya dapatkan full text-nya. Kemudian dari full text-nya itu saya baca satu persatu. Kemudian saya ternyata ada yang nggak cocok nih. Ternyata ada yang studinya in vitro bukan in vivo gitu ya. Saya keluarkan. Kemudian pemberian vitamin D-nya dikombinasikan dengan terapi lain gitu. Saya keluarkan. Kemudian markernya tidak sesuai dengan yang saya ingin. Saya keluarkan. Sehingga akhirnya ada 13 studi yang saya dapatkan. Nah, 13 studi ini kemudian saya lakukan apa, diekstrak datanya ya, sorry, ekstrak datanya berupa ini siapa penulisnya, spesiesnya apa sih, in vivonya tuh apa, ayam atau tikus atau apa gitu ya. Kemudian vitamin D-nya gimana pemberiannya, durasi dosis, hasil yang penting apa sih, efek vitamin D-nya meningkatkan parameter apa gitu ya. Jadi di sini beda-beda. Nah, dari sini saya dapatkan berapa belas tadi, kemudian nah ini untuk dianalisis nanti datanya, oh seperti ini gitu didiskusikan. Risk of bias-nya saya juga periksa. Nah, di sini ada tabel risk of bias gitu ya. Ya, seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang mau didiskusikan. Ya, terima kasih. Luar biasa nih, Dokter Suban. Kelihatannya sih nggak cukup 1 jam ya. Jadi mungkin kalau dari sisi saya pengen belajar banyak nih untuk systematic review. Mungkin harus dengan contoh itu step by step. Karena ya ini saya kan pemula banget nih. Jadi ya nanti kita atur waktu. Ya silakan langsung teman-teman karena udah jam 9 juga ya. Besok saya rasa banyak kegiatan juga ya buat pimpinan juga, buat Dokter Suban, Dokter Ridwansyah, teman-teman juga. Silakan yuk. Mungkin kita tutup di 21.15. Teman-teman ada yang bertanya? Kalau saya terlalu banyak pertanyaan, Dokter Suban, takutnya nggak keburu. Iya, mohon maaf nih kalau ada yang kurang atau misalkan
Oh Magang kalau enggak, saya. bagus, sangat bagus. Benar-benar nantinya loh payung penelitian saya pengen mau dibikin tadi itu. Nah nanti Dokter Suban sebagai second ininya gitu kan. Yang tadi dibilang Dokter Suban harus ada 2 orang ya. Tetapi masalahnya yang tadi banyak hal yang saya benar-benar masih baru lah. Yang Soteronya bisa di tadi itu yang nantinya dengan Mendeley ya masih inilah. Mm-mm. Ya Ya, jadi bagaimana sebetulnya teman-teman? um, Silakan Dokter Ya, Suban. dok. Oh siapa nih? ya tadi Dokter Fani gimana dok? Saya dok. Oh Dokter Fani ya silakan. Enggak sih, ini saya pernah eh, belajar dari dulu yang S1, S2 kan pernah belajar. Jadi memang kan dalam searching itu kan memang ada beberapa yang harus kita lihat ya syarat-syaratnya. Itu tadi kriteria inklusi yang seperti itu. Kemudian dalam misalnya nanti dalam kriteria inklusi itu ada satu jurnal atau 2 jurnal misalnya kita nggak bisa dapatkan gitu, gimana dok? Maksudnya itu apa Hmm. tetap kita masukkan atau bisa di-exclude dok? Misalnya apakah bahasanya tidak sesuai atau harus misalnya berbayar gitu dok misalnya gitu. Itu tetap kita masukkan atau benar-benar harus kita cari jurnal itu dok? Ya, baik. Terima kasih, Dokter Fani. Betul ya, jadi pertama kita tentukan kriteria inklusi dan eksklusi, termasuk salah satunya biasanya bahasa gitu. Jadi bahasa biasa kita bisa gunakan, kita inklusikan kalau menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu ya. Kalau bahasa Spanyol gitu kan kita nggak ngerti, nah itu nggak apa kita definisikan di awal bahwa bahasa yang kita gunakan adalah penelitian yang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Itu yang pertama. Jadi bahasa selain itu kita eksklusikan dan kita memang tuliskan juga di situ gitu ya bahwa kriteria inklusinya seperti ini nanti yang bahasa lain tidak akan kita gunakan. Nah kemudian ya memang itu salah satu tantangannya ya dalam uh, systematic review itu kalau kita ada jurnal yang kita tidak bisa akses gitu ya tidak bisa akses. Nah yang pertama mungkin kita coba cari dulu nih gimana sih mengaksesnya gitu apakah ada cara-cara lain gitu ya. Ada cara-cara yang mungkin ya tertentu lah gitu ya untuk bisa mengakses apakah mungkin kita pakai akun teman atau akun atau kita langganan jurnalnya gitu ya atau ada cara lain gitu nanti mungkin bisa kita diskusikan di belakang. Eh, atau kalau misalkan kita sudah mentok sekali kita tidak dapat full text artikelnya ya kita bisa eksklusikan saja tapi kita beri keterangan bahwa ini tidak bisa kita akses secara umum jadi kita eksklusikan gitu. Jadi nanti di yang panah keluar itu bisa kita eh, tuliskan bahwa tidak dapat diakses gitu atau mungkin tidak mendapatkan full text-nya gitu itu bisa. Jadi nggak apa-apa. Kita tuliskan saja kita eksklusikan karena tidak mendapatkan full text karena memang harus kita dapatkan full text-nya untuk kita bisa menganalisis itu Dokter Fani. Ya. Ya, benar. Kemudian Oke dok, ya terima makasih. kasih Dok. Jadi memang eh, ya Kim. Dalam systematic review ini biasa kita sambil apa ya sambil mencoba-coba juga gitu ya ada aplikasi apa sih nih yang bisa kita gunakan gitu. Dokter Subannya terpental. Oh ya, oke. Ya, Aplikasi apa yang Dokter bisa kita Suban. manfaatkan nih untuk membantu kita tadi menurunkan duplikasi kemudian apa namanya mengekstrak mengeliminasi eliminasi nah itu emang mencari-cari gitu dok jadi saya juga waktu itu akhirnya menggunakan Zotero gitu ya saya cari-cari di internet pakai aplikasi apa gitu ya halnya Zotero atau bisa juga sebetulnya banyak ya alternatifnya eh, bisa pakai EndNote gitu ya atau bisa pakai Mendeley juga mungkin. Nah, apalagi sekarang itu ada teknologi AI gitu. Tadi Dokter Reza mungkin menyampaikan, nah itu bisa membantu eh, untuk memudahkan kita melakukan screening gitu ya, seperti itu. Oke, terima kasih banget nih, Dokter Suban. Ya, waktunya memang agak kejar ya. Banyak hal. Terus kemudian ada banyak masukan. Ya, saya setuju banget. Mungkin nanti harus dibahas satu-satu kali ya.
Yang jelas kan, oh ini Dokter Esa, ya silakan Prof Resa. Ya, terima kasih Prof. Radit, Pak Ketua. Terima kasih banyak ini ilmunya bermanfaat sekali, Prof. Suban. Terima kasih. Mungkin usul kalau boleh kita bentuk tim mulai hari ini kita bikin literatur study dan SLR gitu, Prof. Radit. Seperti kemarin Pak Kaprodi kan sampaikan, kita diminta ada 10 judul untuk ada dana hibah 4 juta. Mungkin kita bikin 20, jadi kan hanya dipilih 10 atau 10 aja udah pasti semua diterima gitu. Nanti nggak apa-apa kalau mau, Prof. Radit masih mute tuh. Nah kalau mau nanti saya yang bantu bikin-bikinin awal kerangka juga siap gitu. Ada 14 yang hadir ya, minimum 14 lah ya. 14 ya. Keterima 10. Nggak, dibagi aja Prof. Radit kan 10 dosennya ada berapa kan masuk semua Ya, gitu 10 kelompok gitu. sangat setuju Prof Resa. Cuma ya saya Iya. kembalikan lagi ke teman-teman karena memang ini udah mau masuk bulan ke-8 ya. Iya. Yang saya belum dapat update nih dari teman-teman dosen itu yang sudah istilahnya sudah yang publikasi itu berapa orang ya di tahun 2025. Udah bentar lagi ganti tahun lagi 2026 dan kita tetap dikejar untuk penelitian. Ya saya harapkan teman-teman yang hadir bisa tetap bersemangat termasuk ngajak teman-teman dosen FKPU yang lain dan khususnya terkait dengan bertirisan dengan kesehatan kerja. Minimal kan harus ada kalau nggak salah 30% ya akreditasi terakhir itu yang bertirisan dengan kesehatan kerja. Ya sekedar mengingatkan ya. Kalau dari sisi saya sih silakan bagi teman-teman yang memang tertarik dengan kesehatan kerja, fokus saya payungnya hanya office syndrome. Dan rencananya saya setelah mendengar dari Dokter Suban ini tertarik untuk systematic review. Cuma saya benar-benar mohon maaf saya dari nol nih. Saya harus dengerin lagi rekamannya. Terima kasih sudah direkam nih oleh Mbak Indah. Rekamannya Dokter Suban. Nantinya izin mungkin bagi teman-teman yang tertarik juga ya kita terserah nanti kita minta izin Dokter Suban untuk 1 jam fokus untuk mendengarkan terkait dengan systematic review artikel Dokter Suban yang sudah terpublish step by step-nya sehingga teman-teman langsung apa on di komputer gitu. Tapi yang jelas Prof. Reza terima kasih banyak sudah berkenan. Nanti tetap saya coba sounding ke WhatsApp grup dosen tetap untuk bagi siapa yang punya penelitian apapun itu minimal ada 10 ya Prof. Reza dan Prof. Reza berkenan untuk membantu, membimbing, Siap, mensupport. Demikian ya Prof. Reza ya. siap itu. Terima Betul. kasih banyak Prof. Reza. Ya, sekali lagi terima kasih banyak kepada narasumber Dr. Suban yang berkenan memberikan topik literatur review dan systematic review. Menurut saya luar biasa masukannya, insight-nya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga mendapatkan hal yang sama. Izin kita foto on cam daftar kehadiran. Bagi yang bisa on cam, silakan. Ya, ini ada Dr. Samuel, apa kabar? Ya, Baik, Dokter Adi. mudah-mudahan Dr. Samuel juga ikut. Oh, Dr. Ridwansyah naik pakai helm ini, atau di mobil pakai helm? Oke, ada lagi yang mau on cam? Sorry, 1, 2, 3, bentar, sekali lagi ya, bentar. Hmm, bentar, ada di mana tadi ya? Oke, bentar. Sekali lagi. Satu. Sorry, bentar. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu minggu depan di hari Kamis. Tentunya Prof. Reza ya. Siap. Ininya. Terima kasih.
nantinya selanjutnya akan bergantian terus. Terima kasih semua. Selamat Oke. malam, selamat istirahat. Malam, makasih. Terima kasih.